Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz, yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi, lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya. Soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, ustadz. Mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Wah, mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati, dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Kenapa orang-orang ini eksis? Karena Indonesia sangat liberal dalam hal pengajar agama, khususnya Islam. Tidak ada lembaga khusus untuk sertifikasi pengajar. Semua bebas untuk mengajar dan menyampaikan pemikiran agama. Beda dengan banyak negara muslim lainnya yang bahkan untuk ceramah di hari Jumat pun sudah diarahkan supaya umat tidak kebingungan dengan perbedaan tafsir. Dan ini adalah bom waktu ke depan. Para ustadz mu'alaf dan ustadz-ustadz baru belajar itu sedang menanamkan kebodohan dalam benak jamaahnya. Mereka suka mengambil ayat-ayat perang dalam kitab suci tanpa pernah belajar kapan ayat itu dikeluarkan dan pada waktu apa. Pokoknya hajar biar dianggap pintar. Ketika seorang muslim semakin lama semakin bodoh, akhirnya mereka tanpa sadar menjadi intoleran dan radikal. Dan jika komunitas beginian semakin banyak, mereka akan memaksakan kebodohannya kepada orang sekitar dengan tekanan massa dan kekuatan minus akal. Indonesia, kalau tidak segera membenahi dirinya mulai sekarang, kelak akan menuai apa yang mereka tanam.
Saya jadi teringat perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa akhir beliau. Umatku akan banyak di akhir zaman, tapi mereka seperti buih di lautan. Mari kita bongkar semua. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Tanggapan seorang Denny Siregar tentang ustadz-ustadz para mualaf. Bagaimana mereka sebelumnya beragama A, dan setelah dia pindah dari agama A, dia menjadi agama B. Lalu dia menjelek-jelekkan agama A, yaitu agamanya yang sebelumnya. Nah, saya juga sangat heran. Kenapa mereka langsung diangkat menjadi ustadz? Padahal seharusnya mereka itu belajar lagi untuk mempelajari agama B yang baru saja mereka terima. Ya, itu sebabnya di hari-hari ini banyak kita melihat ya ustadz-ustadz yang tadinya di agama A sekarang dia menjadi agama B. Dia adalah menjual apa? Kejelekan agamanya yang sebelumnya, memburuk-burukkan agamanya yang sebelumnya. Tetapi sangat kasihan, ada juga orang-orang yang percaya kepada apa yang mereka sampaikan. Seharusnya mereka sebagai masyarakat yang cerdas tidak segampang itu mempercayai mereka sebagai ustadz mualaf. Seperti kalau kita lihat ya Ustadz Kainama ya, yang selalu membahas Alkitab, yang selalu menjelek-jelekkan Alkitab dan agamanya yang sebelumnya. Nah, saudara, seharusnya kita itu sebagai masyarakat ya, sebagai umat, jangan gampang percaya begitu saja. Karena saya yakin ya, orang yang menjelek-jelekkan agamanya yang sebelumnya, seharusnya kita mengerti seperti apa dia. Karena orang yang benar pasti tidak suka menjelek-jelekkan. Nah, kita melihat seperti Ustadz Kainama ini selalu saja dia menjelekkan Alkitab, mempelintirkan ayat Alkitab. Bahkan dia selalu mencari-cari kesalahan Alkitab. Nah, ini adalah sesuatu yang membuat gaduh di bangsa ini. Kiranya sebagai pemerintah boleh memperhatikan hal ini supaya mereka jangan merusak antar umat beragama, antara yang satu dengan yang lain, supaya agama yang satu dengan agama yang lain boleh menjadi rukun. Cukuplah ustadz-ustadz para mualaf ini belajar lebih lagi tentang Al-Quran dan mendalami Al-Quran lebih lagi, dan bahkan mengajarkan Al-Quran itu kepada umat. Jangan bahas Alkitab lagi. Bahkan yang mengerikan, jangan menjelek-jelekkan, mempelintirkan ayat Alkitab, karena Anda sudah tidak lagi berada di agama A. Karena itu bahaslah agama B, yaitu agama baru. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar, komentar yang bijak dan komentar yang memberkati. Tuhan memberkati. Semoga video ini memberikan kepada kita pelajaran penting. Shalom.